Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini mengubah akar pahit menjadi manis. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mengubah akar pahit menjadi manis. Kalau kita membaca Keluaran pasal 15, Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 dijelaskan di Mara ada satu tempat yang pernah disinggahi bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dinamakan Mara disebabkan air di tempat itu rasanya pahit. Nah, saudara, dikisahkan bahwa setelah mereka menyeberangi Laut Tiberau, berjalan selama 3 hari melalui padang gurun Syur, maka sampailah bangsa ini di Mara. Mereka dalam kelelahan, mereka dalam kehausan, dan mereka berharap mendapatkan air untuk bisa diminum. Tapi sayangnya di Mara, di situ airnya tidak bisa diminum sebab pahit rasanya. Sehingga bangsa itu kemudian bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan sebenarnya itu sama seperti kita. Kita juga sebuah perjalanan dalam hidup ini. Sama, kita sedang melakukan perjalanan dalam hidup ini secara rohani. Seperti halnya bangsa Israel dalam perjalanan mereka harus menghadapi Laut Tiberau, kemudian ancaman Firaun, pasukan dari belakang, dan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita menjalani perjalanan kerohanian kita. Seringkali kita menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan yang begitu berat. Kita terhimpit, kita tertekan, seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kita maju kena, mundur kena, seolah-olah tidak ada lagi solusi. Nah, hal seperti ini banyak sekali membuat orang, termasuk kita yang Kristen, kita seringkali takut. Dan tidak sedikit orang kemudian berputus asa. Nah, yang perlu kita syukuri, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang setia. Dia berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Itu satu kabar sukacita bagi kita. Dia Tuhan yang menepati janjinya atas kita. Terbukti kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Sebaliknya, Tuhan menyatakan mujizatnya, pertolongannya, bahkan laut pun dibelah. Tuhan membuat jalan sehingga bangsa itu mereka dapat menyeberangi Laut Tiberau dan terlepas dari kejaran Firaun dan pasukannya.
Pertolongan Tuhan yang ajaib ini dapat juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Apapun masalah kita, apapun tekanan kita, apapun persoalan-persoalan yang menghimpit kita, pertolongan Tuhan yang ajaib ini juga bisa kita alami untuk mengalami jalan keluar. Percayalah saudara, Tuhan pasti menolong. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Nah, kalau kita pelajari di Ayub pasal 10, dituliskan, oleh karena pahitnya kehidupan membuat seseorang bisa merasa jenuh, merasa bosan. Saking pahitnya hidup itu, tidak sedikit orang mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Itu sering kali terjadi. Pada saat mengalami masa-masa yang pahit, masa-masa yang sukar, ada baiknya kita menoleh ke keadaan kita. Kita juga mengoreksi bagaimana kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat pembelajaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akar pahit ini harus segera dicabut. Karena akar pahit ini sifatnya akan sangat merugikan, bahkan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, jangan disimpan akar pahit. Nah, sekaranglah bagi saudara yang mengalami akar pahit, sekaranglah saatnya untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mungkin terlalu pahit yang kita rasa, pahit banget. Namun percayalah saudara, oleh karena firman-Nya, oleh karena kuasanya, sepahit apapun yang kita alami sekarang bisa diubah menjadi manis. Sama seperti air yang dimara diubah menjadi manis. Namun yang perlu diperhatikan, untuk kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, maka Tuhan ingin kita orang percaya sungguh-sungguh mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan, sehingga kita mengalami mujizat-mujizat yang ajaib. Untuk itu, sepahit apapun kehidupan kita, jangan menyimpang, jangan meninggalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, sebab kekuatan ini terbatas. Jangan berusaha mencari kemanisan di dunia ini, sebab dunia ini penuh dengan tipu daya. Rasa manis yang dunia berikan itu palsu, bersifat semu dan sementara. Sesudah itu akan menjadi pahit kembali. Namun sebaliknya, rasa manis yang datangnya dari Tuhan itu sifatnya kekal. Itu sifatnya memberkati. Itu sifatnya mendatangkan sukacita dan kegirangan. Jadi saudara, segala yang pahit yang kita alami mampu Tuhan ubahkan menjadi manis. Bahkan Tuhan mampu memberikan berkat, kesembuhan, keselamatan sampai selama-lamanya. Dan itu satu jaminan untuk kita. Untuk itu, sepahit apapun kehidupan kita, jangan cari kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi datanglah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahnya menjadi manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti air di mara, Engkau Tuhan bisa mengubahnya menjadi manis.
Kami percaya sepahit apapun yang sedang kami alami, persoalan-persoalan, tekanan-tekanan yang ada, kami percaya Tuhan mampu mengubahnya menjadi manis dalam kehidupan kami. Yang perlu kami lakukan, mencari Engkau, mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, berserah dan bersyukur. Kami percaya semua yang pahit akan diubah Tuhan menjadi manis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.